furu'ihim wa jami'i masyayikhina wa ustadina wa usulim wa furu'ihim wa jami'i qura'il mukhlisin wa jami'i hamalatil qur'anil azim wa jami'il mufassirin wa li jalmi talamidana wa liman fa'ati wa barakati hadil kitab hadil ulum wa li syafa'ati hadil qur'anil azim fid dunya wal akhirah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullah wa nafa'ana wa nafa'ani bi ulumihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Surat An-Nisa ayat 33. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walikullin ja'alna mawaliya mimma tarakal walidani wal aqrabun walladzina aqadat aymanukum fa'atuhum nasibahum innallaha kana ala kulli syai'in syahida. Walikullin, dan dari tiap-tiap, maksudnya di sini minarijali dari para laki-laki, wanisai dan para perempuan, ja'alna menjadikan siapa kami, mawalia kepada kekuasaan atau istilahnya itu kewenangan. Kewenangan maksudnya itu kemarin dibahas itu tentang warisan, ya tentang waris. Kewenangan atau kekuasaan. Wala, kata-kata wala itu dari kekuasaan atau kewenangan lah bahasanya ya. Usbatun artinya itu bagian. Yuktuna yang pada diberikan siapa kulun. Mimma dari segala sesuatu, taroka yang meninggalkan siapa alwalidani, kedua orang tua, wal aqrabuna dan para karib kerabat. Lahum itulah lahum bagi mereka minal mali dari harta. Jadi ayat ini seperti yang kemarin di depan itu, bahwasanya kerabat entah ada hak waris ataupun tidak, itu kemarin kan diberikan waris juga. Nah itu makanya ayat ini dan ayat yang kemarin itu yang tentang ini itu dinusah. Jadi kalau ayat ini setiap laki-laki dan perempuan yang ditinggal orang tuanya ataupun kerabat maka mendapat bagian waris. Nah itu dinusah dengan ayat Allah yang lain, wa ulul arhami ba'duhum aula bi ba'din. Jadi yang lebih dekat maka itulah yang mendapatkan daripada waris dari sesuatu yang orang yang meninggal. Termasuklah kemarin dalam fikihnya ada 5 yang nanti tidak akan terhalang oleh siapapun itu, andaikan ada yang meninggal dalam masalah warisannya. Pertama anak laki-laki, terus anak perempuan, bapaknya si mayit, mamaknya si mayit, terus suami atau istrinya si mayit. Walladzina dan orang-orang aqadat, yang aqadat ini di sini menggantungkan ya, tapi dimaknai di sini sumpah atau janji. Bi alfin dengan 1000, wadunaha dan yang di bawah dari 1000 itu aimanu aqadat yang menggantungkan apa aimanukum, kekuasaan atau apa ya namanya ya, kekuasaan ya. Jamu yaminin artinya jamaknya lafat yamin, bi maknal qasami dengan maknanya bagian, au alif ba alif lam ba dal. Al khulafa'u artinya pengganti, rupanya alladzina orang-orang, ahadtuhum yang berjanji siapa alladzina hum kepada orang-orang tadi fil jahiliyati di dalam zaman
jahiliyah ala nusrati atas pertolongan, atas tolong menolong, wal irsi dan juga warisan. Jadi ayat ini itu dulu di zaman jahiliyah itu terkadang tuh ada nanti yang menjanjikan kepada seseorang, umpama saya itu meninggal, nah kan, terus macam Pak Janis kan bukan ahli keluarga saya, tetapi karena mungkin Pak Janis dekat dengan saya, sering bantuin saya, apa kerepotan saya dibantuin, ngabdi di rumah ini, tukang nyapu, ngepel, masak, segala macam. Nah, mungkin saya berjanji kepada beliau bahwa kalau meninggal nanti akan saya bagi warisan. Nah, contoh-contoh yang seperti itu nanti fa'atuhum, maka memberikanlah kalian semua hum kepada mereka al-ana di sekarang ini, nasibahum kepada bagian mereka, walaupun ini sudah tidak berlaku ya. Kalau dulu begitu awalnya, baru karena menjadi masalah yang akhirnya itu ahli warisnya yang dekat tidak mendapatkan bagian, maka lalu dinusah dengan ayat yang lain, yaitu wa ulul arhami ba'duhum aula biba'din fi kitabillah. Ayat hududuhum artinya bagian mereka minal wirasi dari warisan, wa huwa adapun alladzina aqadat aymanukum itu as-sudusu bagiannya 1/6, tapi sudah diganti ya hukum itu maksudnya. Innallaha sesungguhnya Allah itu karena ada siapa Allah ala kulli syai'in atas segala sesuatu, ada itu syahidan zat yang maha menyaksikan atau melihat, ay muttali'an artinya melihat, wa minhu dan sebagian dari yang dilihat oleh Allah itu halukum adapun tingkah laku kalian. Wahada dan adapun inilah ayat atau inilah hukum itu mangsyuhun sudah diganti biqaulihi dengan dawuhnya Allah Subhanahu wa taala wa ulul arhami ba'duhum aula bi ba'din. Nah, itu diganti dengan ayat itu. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa bima faddalallahu ba'dahum ala ba'di wa bima anfaqu min amwalin fassalihat min amwalihim fassalihatu qanitatun hafidatun lil ghaibi bima hafidallah wallati takhafuna nusuzahunna fa'idhuhunna wahjuruhunna fil madaji wadribuhunna fa in ata'nakum fala tabghu 'alaihinna sabila innallaha kana 'aliyyan kabira. Ar-rijalu adapun para kaum laki-laki itu qawwamuna pada menguasai, ay musallituna artinya mempunyai kekuasaan ala nisa'i atas para perempuan. Nah, ini sebagai rumus ya. Jadi kalau bisa namanya yang berkuasa yang mengatur itu ya laki-laki. Kenapa kok begitu? Ya sudah memang takdirnya Allah begitu, sunatullahnya begitu. Kalau nanti dibalik, karena perempuan ini kalau dalam keterangan kitab itu pikirannya tuh macam-macam, tidak seperti kita laki-laki. Kalau perempuan tuh pokoknya yang aneh-aneh, yang kecil-kecil kadang ya tidak penting, we jadi masalah. Nah itu masalahnya, itu ya. Nah itu begitu. Ala nisai atas para perempuan. Ya maksudnya di ayat ini yu'adzibunahunna artinya mendidik siapa laki-laki guna kepada para perempuan. Itu begitu. Jadi sehebat apapun, sealim apapun seorang perempuan, itu desainnya ya Allah buat itu ya ingin dibina, ingin dididik, ingin disayangi. Sekuat apapun perempuan, yaitu ya begitu. Nah itu. Wa ya'khuduna ala aydiyahunna dan juga membimbing atas kekuasaan mereka. Jadi sehebat apapun seorang perempuan umpama
kok berbisnis atau apapun itu harus ada laki-laki yang membimbingnya. Atau seidak-idaknya umpama dia punya anak buah itu harus ada laki-laki yang membimbing atau mengarahkannya. Kalau enggak ya repot. Itu seperti itu. Qala al-mu'allif rahimahullah wa nafa'ana wa nafa'ani bi ulumi fid dharain amin ya rabbal alamin. Jadi seorang laki-laki itu harus membimbing atau berkuasa atas para istri-istrinya atau para perempuan. Dengan apa? Bima, dengan segala sesuatu fadl yang menganugerahi atau memberi keistimewaan siapa Allah ba'dahum dari sebagian mereka, ba'dahum kepada sebagian mereka, ala ba'din atas sebagian yang lain, ai bitafdilihi, artinya dengan keutamaan laki-laki, bitafdili dengan keutamaan dari Allah lahum kepada laki-laki, alaihinna kepada para perempuan. Pokoknya intinya beda. Makanya sunatullah itu nabi itu ya laki-laki, para wali kebanyakan ya laki-laki. Itu begitu. Nah, karena mereka lebih kuat. Nah, dikarenakan lagi namanya perempuan itu, tapi ya sebenarnya semua yang didhawuhkan Allah itu tidak semerta-merta harus perlu alasan. Ya ada hal-hal yang tidak sampai di akal kita bahwasanya laki-laki itu lebih utama daripada perempuan. Ya intinya usahakan di atas di atas perempuan itu kalau laki-laki. Sekali-kali perempuan di depan atau di atas ya boleh jangan dilarang. Nah, itu kan menurut kita loh Pak, ya kan? Menurut kita itu kan apa tren-tren sekarang, ya kan? Kalau sebenarnya tidak begitu, karena begitu ego, gitu. Makanya dalam Quran itu tetap benar bahwasanya kalau bisa ya yang menguasai itu laki-laki. Oh iya, bil ilmi dengan ilmu, ya tergantung masalah apa Pak. Masalah apa dulu? Ya, kalau masalah ilmu ya tentu Allah kasih fadl atau keutamaan untuk laki-laki. Wal aklu dan juga akal. Wal walayatu dan juga wilayah, wa ghairu dzalika dan selain daripada hal itu. Wa bima dan dengan segala sesuatu angfaku yang menginfakkan siapa para laki-laki alaihinna atas para perempuan. Walaupun Waalaikumsalam, seorang perempuan itu kok hebat lah ya kan, tetap dia itu desainnya itu ya ingin dinafkahi, ingin diberi. Waalaikumsalam. Nah itu seperti itu kalau dalam konteksnya sebenarnya. Walaupun sekaya apapun seorang perempuan menjadi istri kita, tetap di hati beliau desainnya itu ingin diberi. Nah itu begitu. Qala al-mu'allif rahimahullah wa nafa'ana wa nafa'ani bi ulumi fid dharain amin ya rabbal alamin. Min amwalihim dari harta-harta mereka. Fas-solihatu maka adapun perempuan-perempuan yang solehat minhuma, yang soleh minhunna dari para perempuan, dari para nisa, qanitatun yang pada taat, aimutiatun artinya yang pada taat li aswajihinna kepada suami-suami mereka, hafidhatun dan juga yang pada menjaga, lil ghaibi maksudnya lil ghaibi itu yang di dalam, yang enggak nampak, aili furujihinna artinya kepada farji-farji mereka atau alat kelamin mereka, wa ghairuha dan selain dari wa ghairiha dan selain alat kelamin, fi ghibatin kenyataannya di dalam masalah ghibah, fi ghibati aswajihinna di dalam masalah mengomongkan kepada suami-suami mereka. Ini diingat-ingat ya. Salah satu ciri ini untuk perempuan yang ada di Vita Tok. Perempuan salah satu ciri terbaiknya itu soleha. Salah satu seminimalnya ya. Seminimal istri yang soleha itu tidak pernah mengomongkan kekurangan suaminya kepada siapapun itu. Nah itu seminimal daripada perempuan yang
soleha. Jadi fasolihatu qanitatun hafidhatun lil ghaibi. Nah, jadi itu perkara yang berat. Kalau solehah kan umum, qanitatun taat. Kadang bukan istrinya ya, perempuan itu kalau dikasih duit terus sama Bang Edi ya taat juga. Nah, itu ya. Hafidhatun, nah ini yang mulai berat, yaitu menjaga harga dirinya, menjaga dirinya lil ghaibi, untuk sesuatu yang tidak nampak, termasuklah ai furujihinna, dalam alat kelaminnya, wa ghairuha, dan selain alat kelamin suaminya. Itu kunci, itu kunci nanti perempuan itu mudah nanti masuk surga. Itu salah satunya itu dia solehat. Taruhlah tidak solehat betul lah. Kalau dalam hadis itu gini, asal dia sholat 5 waktu, mau puasa Ramadan, terus taat kepada suaminya, dia mau menutup auratnya di selain suaminya, maka akan masuk surga dengan disuruh milih, nah, di pintu yang mana. Beda kalau kita Bang Edi ditentukan, karena Bang Edi amalnya pan gitu begitu, itu Bang Edi surgamu. Nah, kalau perempuan beda, disuruh milih. Nah, karena kalau udah disuruh milih bahaya, itu tadi ras terkuat tadi, protes nanti sama Allah. Nah, itu begitu. Maka sudah diketahui itu. Dan bahkan kalau perempuan yang soleha, yang dia bisa menjaga alat kelaminnya tidak disentuh oleh laki-laki lain, dan dia menjaga kehormatan suaminya, maka besok di akhirat itu akan 500 tahun lebih duluan daripada laki-laki yang soleh, atau daripada suaminya. Itu 500 tahun Bang Edi, Pak Janis, 500 tahun. Nah, 1 hari di sana 1000 tahun dunia. Tinggal hitung ya Pak Janis. Nah itu. Itu bahkan ada hadisnya Pak Janis. Usahakan kalau Pak Janis nyari istri itu 3 atau 4. Itu katanya kalau dalam hadis itu pasti masuk surganya Pak Janis. Karena pasti ada salah satu istrinya Pak Janis itu yang tidak tega kalau Pak Janis langsung neraka. Karena sayangnya istri tadi kepada suaminya, dia tidak mau masuk surga sebelum suaminya ikut juga masuk surga. Nah, itu cak 2 atau 3 Pak Janis. Nah, itu ya itu. Qala al-mu'allif rahimahullah wa nafa'ani bi ilmi fid dharain amin ya rabbal alamin. Kalau kalian nanti sudah ada cak 3 4 orang, nah baru. Qala al-mu'allif rahimahullah. Itu begitu ya. Jadi kalau kok kita punya perempuan yang solehat, yang taat dengan kita, yang dia menjaga dirinya, menjaga kemaluannya, tidak biasa mengatakan kekurangan kita kepada orang lain, bima, dengan segala sesuatu, hafidho, yang sudah menjaga guna kepada perempuan-perempuan tadi, siapa Allah, haitsu auso, sekiranya memberi nasihat atau wasiat siapa suaminya, alaihinna, kepada perempuan-perempuan tadi, al azwaja, siapa al azwaju, para suami, wallati takhafuna nusuzahunna, wallati, dan adapun para perempuan, takhafuna. Nah terus ini salah satu ya, salah satu efek umpama perempuan itu kok pernah menyicipkan itunya kepada orang lain. Ini salah satu loh ya kalau dalam kitab ya, termasuk dalam kitab sarahnya Uqudul Lijan Pak. Salah satu efek perempuan istri ya, istri kok pernah mencicipkan itunya kepada orang lain, maka akibatnya di suaminya juga terkadang memberikan penderitaan. Nah, hingga akhir ayatnya. Ya tidak semua begitu, tetapi itu salah satu efek. Kalau di sarahnya kitab Uqudul Lijan itu diterangkan begitu. Selingkuh lah. Nah itu begitu. Tapi itunya loh Pak. Kalau sudah sampai ke itunya loh. Nah itu ya. Nah itu begitu. Itu salah satu akibat kok istri kita kok berbuat begitu, kita kena dampaknya. Salah
salah satu dampak akibatnya kita nanti ikut sengsara, saro nggo mati. Nah, itu begitu. Qala al-mu'allif rahimahullah wa nafa'ani bi ulumi fid dharain amin ya rabbal alamin. Maka nanti di bawah ini ada aturan-aturan ya. Jadi wallati dan adapun para perempuan takhafuna yang pada takut siapa kalian semua, takut nusuzahunna kepada berbuat jeleknya perempuan tadi, isyanihinna artinya pembangkangan atau maksiatnya perempuan tadi lakum kepada kalian semua, bi andoharut contohnya jika kok sudah nyata atau nampak jelas saksinya ada umpama atau kita yang nampak sendiri, amarotahu kepada ciri-cirinya bahwa dia itu berbuat yang maksiat kepada Allah tadi. Perintahnya Allah bagaimana kepada istri-istri kita yang begitu, faidu maka nasihatilah hunna, maka menasihatilah kalian semua hunna kepada mereka, fakhawifu hunna maka menakut-nakutilah kalian semua hunna kepada mereka, menakuti Allah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Jangan berbuat begitu dek, dosa. Nah, ya itu termasuk dosa besar, atau umpama kok ghibah itu ya termasuk dosa besar, nggak baik ini itu dan segala macamnya. Itu hukumnya berat, dosa, nanti diadab sama Allah ini itu dan segala macamnya. Makanya di atas tadi namanya kita laki-laki itu wajib ngaji, wajib belajar biar tahu hukum-hukumnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi biar bisa mengajari istrinya, biar bisa faiduhunna, bisa menasehati mereka. Wajuruhunna, dan andaikan kalau sudah terjadi begitu, maksudnya sudah jelas tadi, selain memberi nasihat, wajuru dan menjauhilah kalian semua guna kepada perempuan tadi fil madoji'i di dalam tempat tidur, ditinggal dulu, dikasih pelajaran, suruh tidur sendiri. Tapi jangan pula di luar rumah Pak Rozak, kasihan kedinginan ya. Maksudnya supaya untuk nasihat untuk dia. Aitazilu artinya memisahlah kalian semua ila firosin kepada tempat tidur akhorin yang lain. Nah, pisah ranjang lah bahasa sekarang ya, yang keren tuh pisah ranjang. Jadi kalau kok bi andaharat amarotahu, jika kok ibaratnya itu maksiatnya itu sudah jelas nyata, bahkan mungkin ada yang ngonangin atau saksinya ada umpama kan, lah itu ya dinasehati, terus jangan digauli dulu, disuruh tidur sendiri. Ndak telap atau Pak Janis saya dirayu dikit langsung nak lah itu Pak, pengen juga loh umpama kan, itu ya terserah, cuman ini aturan Quran tuh begitu. Ain adharonna artinya jika kok sudah nyata-nyata apa nusuzu perbuatan daripada jeleknya tadi. Selain daripada itu perintahnya Al-Quran wadribu dan memukullah kalian semua guna kepada perempuan-perempuan tadi yang nyata-nyata berbuat seperti itu tadi. Nah itu perintahnya. Tapi kalau di Indonesia agak bahaya Pak Janis ya, karena pasal itu KDRT itu. Cuman Qurannya begini gitu maksudnya. Nah, itu ya. Dorban dengan pukulan. Maksudnya pukulannya bagaimana? Ghairu mubarrohin yang tidak melukai. Yang tidak melukai. Ilam apa itu? Ilam yurjikna. Nah, jika kok tidak mau kembali bil hijroni dengan apa itu namanya? Kapok itu apa? Nah, dengan jika tidak mau sadar atau tidak mau kembali kepada yang benar tadi, jero supaya jero ya. Fa'in atok nakum, tetapi kalau kok dia sudah fa'in atok nakum maka jika sudah mau taat kum kepada kalian semua, fima di dalam segala sesuatu, yuridu yang menginginkan siapa engkau minhunna, siapa laki-laki tadi minhunna dari perempuan tadi, yofala tabegau maka jangan menginginkan atau tatlubu artinya mencari alaihinna kepada perempuan tadi
sabilan kepada jalan yang tidak baik. Torikon artinya jangan mencari alasan atau jalan ila dorobahunna kepada memukul perempuan-perempuan tadi dulman dengan menganiaya. Kalau kok perempuan itu taat tadi, solehat tadi, hafidot atau menjaga dirinya tadi, ya jangan dipukul-pukul, disayang-sayang gitu. Ya, perkara ngomel-ngomel, ngoceh-ngoceh dikit itu biasa, desainnya memang begitu ya. Kemarin kan sudah ya, istri kita kok ngomel dengan kita, ngadu-ngadu dengan kita harus bersyukur. Marah-marah dengan kita, istri kita itu kita harus bersyukur. Nah coba kalau istrinya Pak Janis mau ngadunya sama Pak Rozak atau sama tetangganya kan repot. Berarti istri ngadu ke kita, cerewet ke kita itu masih baik. Yang tidak baik yang tadi loh. Nah itu ya, yang tidak baik itu yang tidak bisa menjaga alat kelaminnya atau yang sering mengadukan suaminya kepada orang lain. Nah, itu dinasehati dengan nasihat yang bagus. Innallaha sesungguhnya Allah, karena ada siapa Allah itu aliyan dat yang maha mulia, kabiron juga yang maha besar. Fakhdharu maka takutlah kalian semua kepada Allah. Ayo akibakum jika menyiksa siapa Allah kepada kalian semua ing dolam tumuhuna ketika menganiaya siapa kalian semua guna kepada perempuan-perempuan tadi. Jadi jangan kok istri itu kita aniaya tanpa alasan segala macam yang dibolehkan oleh syariat, tiba-tiba kita pukul, kita tendang segala macam, jangan, tidak boleh, itu dilarang Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi fa'in ata'nakum fala tabaghaw alaihinna sabila. Jika kok istri itu sudah taat, nurut sama kita, enggak begitu banyak keluar rumah yang aneh-aneh, ya sudah, jangan diapu-apui. Maksudnya jangan diapu-apui, jangan disiksa, jangan didolimi, jangan dipukul-pukul, jangan disakiti. Jangan talai, tengok Pak, talai itu dibiarin apa dicerai ya gitu, kakek salah bahasa pula itu. Wa in khiftum shiqaqa bainihima fab'asu hakaman min ahlihi wa hakaman min ahliha yurida islahan yuwaffiqillahu bainahuma innallaha kana aliman khabira. Wa in khiftum, dan jika takut siapa kalian semua, ai alimtum artinya mengetahui siapa kalian semua, syiqaqa bainihima artinya pecahnya atau sengketanya, menjadikan saling silang sengketa, bainihima di antara suami dan istrinya tadi, ai baina zaujaini artinya antara suami dan istri atau pasangan. Sebenarnya kalau dalam tata bahasa Arab itu tidak ada ya zaujun atau zaujatun. Ini ulama-ulama kita lah, ya kan. Sebenarnya zaujun itu artinya pasangan. Baik laki-laki ya zaujun, perempuan ya zaujun. Cuman karena sudah jadi kebiasaan kalau perempuan tuh terus dikasih tanda tak. Jadi zaujatun, tak marbutoh yang nanti menunjukkan mu'annas atau perempuan. Makanya di sini bainihima baina zaujaini di antara pasangan. Wal idhofatu, dan adapun idhofah syiqaqa bainihima itu litisai untuk peluasan. Ai syiqaqa bainihima artinya perbedaan atau salah pahamnya, silang sengketanya antara keduanya. Kalau umpama ada seorang suami, ada seorang istri, terus dia ini saling beradu argumen sehingganya menjadi terpisah atau pisah ranjang tadi. Maka aturannya Quran itu disuruh mencari fab'asu hakaman. Fab'asu maka mengutuslah kalian semua ilaihima kepada mereka berdua yang silang sengketa suami istri tadi, biridhohuma dengan atas ridhonya mereka berdua, hakaman dengan ahli hukum.
Rojulan artinya seorang laki-laki, adlan yang adil. Jadi begini, maksudnya ini andekan kok ini umpomo, ya kan, Pak Janis lagi cekcok sama istrinya. Nah, itu ya. Kan kalau orang lagi cekcok itu biasanya kan saking panasnya, nengok we ndak mau. Asal nengok atau dengar suaranya we atau dengar namanya marah. Itu biasanya begitu. Ya kan? Entah ya tidak, cuman keterangannya begitu. Lah, karena kalau kok dengar suara marah, maka disuruh yang laki-laki itu mengutus hakaman atau seseorang yang menjadi wakil dia. Yang perempuan juga begitu, min ahlihi, dari ahli keluarganya mereka. Aqoribahu artinya kerabat-kerabat mereka dari yang pihak laki-laki. Wa hakaman, dan pihak hakim, min ahliha, dari pihak perempuan. Nah, itu begitu. Jadi Pak Janis mengutus seseorang, di pihak istrinya juga mengutus seseorang. Itu begitu caranya. Nah, terus baru mereka berunding, menanyakan gitu. Jadi yang suami tadi keluhannya apa diomongkan sama utusannya tadi. Yang perempuan keluhannya apa ya diomongkan sama utusannya tadi dari keluarganya. Wa yuwakilu, dan mewakilkan siapa zauju seorang suami, hukmahu, kepada hukum-hukumnya daripada laki-laki tadi. Fitolakin, baik itu di dalam masalah entah nanti berpisah, wa qabulin, dan juga bisa balian lagi, iwatin, dengan cara iwat atau khulu alaihi, kepada suami tadi. Wa tawakkal, dan juga memasrahkan siapa laki-laki tadi yang jadi hakim tadi, ya adapun ya perempuannya, hukmuha, kepada hukumnya perempuan tadi, fi ikhtilai, di dalam apa itu namanya, perbedaannya pendapatnya tadi. Apa di mana di situ, Pak? Hulu. Oh, hulu ya. Jadi dari pihak suami dan juga dari pihak istri. Umpama kok ibaratnya inginnya istri itu saking nggak tahannya sama suami, dia mau menghulu, umpama, sudah pokok aku tidak tahan lagi sama Pak Janis itu. Nah, umpama kan, ini yang mudah disebut Pak Janis ya. Nah, terus akhirnya apa? Ya sudah, kalau tidak tahan, kamu minta pisah, gantinya apa? Atau hulunya untuk mencabut daripada keceraiannya itu apa? Atau tebus talak bahasa sekarang ya, apa? Nah, itu disampaikan. Fa'istahidani, maka lalu berijtihad siapa mereka berdua. Wa ya'muru, wa maru, dan diperintah, anak dolimu, sesungguhnya dolim, apa itu? Abir rujui, dengan rujuk, au yufarriqoni, atau memisahkan mereka berdua, in ro'ayahu, jika melihat, jika pendapat mereka berdua sedemikian itu. Jadi kalau kok bisa balian, ya disuruh balian, birujui, dengan rujuk. Lah anda kan rujuk kok terjadi dolim, bahaya, ya au yufarriqoni, atau saling berpisah dengan cara yang baik, dengan pendapat-pendapat mereka berdua. Qala ta'ala yurida islahi wa fiqillahu bainahuma innallaha kana aliman khabira. Yurida, jika menginginkan siapa mereka berdua, ay al-hukmani, artinya dua hakim tadi, islahan, untuk memperbaiki mereka berdua, yuwafiki, maka akan memberi jalan taufik atau jalan yang benar siapa Allah bainahuma, di antara mereka berdua. Ay baina zaujaini, artinya antara suami istri. Ayu qadiruhuma, artinya mengira-ngirakan kepada mereka berdua, alama, atas segala sesuatu, ya huwa yang adapun ma, itu atau taat, min islahin, dari berbuat baik atau apa nama, suluh, berdamai, kembali ke suami istrinya atau rujuk, au firokin, atau berpisah, berunding, bagaimana sebaiknya. Kalau kiranya memang sudah tidak tahan lagi, ya dipisah secara baik.
Innallaha sesungguhnya Allah itu kana ada siapa Allah ada itu aliman dat yang maha mengetahui bikulli syai'in dengan tiap-tiap segala sesuatu khabiran juga yang maha menerima kabar atau melihat bil bawatini dengan batin kita atau hati kita kelihatannya niatnya baik rupanya tidak baik kadhahiri Allah tuh bisa melihat seperti yang nampak atau yang nyata. Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana wa bidil qurba wal yatama wal masakin wal jari dil qurba wal jaril junubi wassahibi bil jambi wa banis sabili wa ma malakat aymanukum innallaha la yuhibbu man kana mukhtalan fakhura. Wa'budu pada menyembahlah kalian semua Allah kepada Allah. Ay wahadduhu artinya pada mengesakanlah kalian semua kepada Allah. Wala tusyriku dan jangan pada mensekutukan siapa kalian semua bihi kepada Allah dengan Allah syai'an kepada sesuatu. Wa ahsinu dan berbuat baiklah kalian semua bil walidaini kepada kedua orang tua ihsanan dengan sebenar-benarnya kebaikan. Jadi kita disuruh menyembah Allah, tidak boleh mensekutukan Allah sesuatu pun dan diwajibkan untuk berbuat baik kepada kedua orang tua ihsanan dengan benar-benar. Aibiron artinya dengan benar-benar memperbaiki. Walayinun dan juga berlemah lembut janibin dengan ketika di dekatnya. Wabidil kurba dan juga karib kerabat yang mempunyai kerabat. Al-qorobati artinya kerabat. Wal yatama dan juga kepada anak-anak yatim. Wal masakini dan kepada orang-orang miskin. Jadi kalau dengan anak-anak yatim, orang-orang miskin yang berkasih sayang, jangan malah dinyek terus Pak Janis ya. Nah itu. Ya Pak Lupi ya. Wal jari dil kurba dan juga tetangga yang dekat. Al-qoribi artinya tetangga yang dekat mingka dari kalian. Fil jiwari di dalam bertetanggaan. Awi nasabi atau nasab. Wal jari dan juga tetangga. Al junubi yang jauh. Al baidi yang jauh angka darimu. Fil jiwari di dalam bertetangga. Awi nasabi atau nasab atau pertalian darah nasab itu. Wasohibi dan juga kawan-kawan bil junubi yang dekat. Arofiki artinya kawan. Fil safari di dalam perjalanan. Ausonaatin atau di dalam apa itu namanya pembuatan. Maksudnya pembuatan itu ya kawan rekan kerja, rekan apa itu namanya yang saling mensupport itu rekan kerja lah setidaknya ya. Partner bahasa sekarang. Teman sahabat. Wakilah dan ada yang berpendapat maksudnya ausonaatin itu adalah azzaujatu istri. Disuruh berbuat baik kepada istri wa benis sabili dan juga anak-anak yang dalam perjalanan. Al-munqati'u artinya orang-orang yang terputus fisafari di dalam perjalanannya kehabisan bekal. Wa ma malakat aimanukum wa ma dan orang-orang malakat yang memiliki apa aimanukum kekuasaan kalian semua minal arqoi dari para budak atau hamba sahaya. Ini sekarang nggak ada. Innallaha sesungguhnya Allah itu la yuhibbu tidak mencintai siapa Allah man kepada orang-orang karena yang ada siapa orang tersebut ada itu muhtalang apa ya sombong lah ya ayat mutakabbiran artinya sombong fakhuran dan juga membanggakan diri wah paling hebat takabur ya kan kalau udah aku udah pokoknya aku terus lah ala nasi atas para manusia terangkan sendiri itu ya takut di sini agak rawan kalau nerangkan yang begini banyak ceng-ceng nih bima dengan segala sesuatu uti sudah ya ala nasi bima kepada sesuatu utia yang diberikan apa ma jadi tidak boleh menyombongkan diri
tidak boleh membangga-banggakan kepada para manusia atas yang Allah berikan kepada kita dengan sesuatu utia yang diberikan apa siapa nas atau man itu. Wes pokoknya tidak usah lah. Nah, sombong itu agak bahaya itu karena selendangnya Allah. Lagi pula apa sih yang nak kita sombongkan? Kita sombong perkara ilmu, ya ilmu yang beri Allah. Kita cuma numpang takdir, ya kan tidak bisa milih. Pak Mukhlis nak takdir jadi alim ya tidak bisa. Pak Rosa ya begitu. Ya, saya kebetulan ditakdir begini ya tugasnya begini ya sudah diterima apa adanya. Bahwa itu semua-muanya adalah fadl atau numpang takdir dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan untuk bangga-banggaan, apalagi kok masalah dunia, bukan di kita ya. Alladzina yabkhaluna wa ya'muruna an-nasa bil bukhli wa yaktumuna ma atahumullahu min fadli wa a'tadna lil kafirina adzaban muhina walladzina yunfiquna amwalahum ria'an nasi wa la yu'minuna billahi wa la bil yaumil akhir wa man yakunish syaitanu lahu qarina fasa'a qarina wa madza 'alaihim law amanu billahi wal yaumil akhir wa anfaqu mimma razaqahumullah wa kana Allahu bihim alima. Shadaqallahul adzim wa wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillahirabbil alamin.